Boleh. Oke, 3, 2, and Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muammar, PIC Event Yayasan Almarhamah Indonesia. Di tanggal 4 hingga tanggal 6 saya mengikuti kegiatan pelatihan tangga bencana yang diadakan oleh DMC dan Dompet Duafa di Puncak Halimun, Bogor. Oke, yang perlu di-highlight kita satu-satunya yang dari Kalimantan ya. Jadi ada beberapa kemudian kultur yang tidak kita terbiasa di Kalimantan, cuman pada saat pelatihan di Bogor kemarin itu ada kultur yang kita dapatkan, sehingga itu menjadi tambahan pengalaman dan knowledge buat kita, tentunya experience yang baru untuk kemudian bisa kita ceritakan di teman-teman. Karena di sana banyak orang Sunda teman-teman sekalian, makanya kita nyebut akang, nyebut teteh, nyebut mangga, ya kan, itu merupakan kultur yang biasa ditutur oleh teman-teman di Bogor, yang kemudian saya juga sebagai orang yang datang ke sana perlu beradaptasi, dan itu merupakan hal yang sangat asik dan positif untuk saya pribadi. Di sana itu banyak banget teman-teman peserta terutama yang sangat semangat sekali untuk mengikuti pelatihan tangga bencana. Ya sebenarnya awalnya kita juga nggak expect bakal sekeren itu, karena kita mendapatkan para pemateri yang sangat punya pengalaman yang banyak di bidangnya. Tentunya kita bicara tentang bencana, kita bicara tentang lingkungan juga, kita bicara tentang bagaimana cara kemudian mengatasi bencana yang benar. Lalu juga dikasih cat dan tips yang penting bagaimana ketika saat ada bencana kita harus ngapain teman-teman sekalian. Dan juga yang paling menarik adalah ya kita sebagai yayasan, sebagai lembaga tentunya juga harus sadar akan itu dan menyiapkan hal itu, walaupun kita tidak ingin itu terjadi, tapi kita perlu memang mempersiapkan itu. Kalau secara umum mungkin saya akan bertanya ke teman-teman sekalian, menurut teman-teman sekalian, apakah teman-teman bisa meramal bencana itu kapan terjadi? Atau teman-teman bisa memastikan bencana itu kapan terjadi? Kalau teman-teman tidak bisa memastikan, maka kita perlu untuk belajar bagaimana cara mengatasi bencana. Yang paling penting teman-teman, kita tuh sering berkendara kan, berkendara. Kadang juga ada nauzubillah kecelakaan di jalan misalnya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kemudian caranya mengatasi korban kecelakaan? Itu tidak sembarangan. Tentu nanti kita harus ada beberapa kiat. Pertama, kita harus mengamankan diri sendiri dulu. Kemudian kita melihat situasi, apakah kemudian kalau misalnya kita melakukan pertolongan di tempat akan aman untuk diri kita dan juga si korban. Kalau misalnya tidak aman, ya udah kita pindahin. Lalu kemudian kita minta untuk mungkin sekitar untuk tidak berkerumun. Itu salah satu yang sangat sering terjadi di Indonesia ya. Karena orang Indonesia kan kepo-kepo ya. Kadang kalau ada kecelakaan langsung dikerumunin. Nah, cuman kita diajarin untuk kemudian bisa mengendalikan situasi. Lalu kemudian melakukan pertolongan. Ada beberapa mungkin pertolongan, mungkin kalau misalnya dia patah kaki atau kemudian ada darah yang keluar, kita diajarkan bagaimana caranya misalnya mengikat. Kalau misalnya tulangnya patah, harus berapa sendi yang harus diatasi, kemudian dan juga kalau misalnya ada darah yang keluar harus bagaimana pola penekanannya. Ya, itu diajarkan semua pada saat pelatihan tangga bencana itu untuk kecelakaan. Belum lagi kalau misalnya terjadi gempa bumi misalnya kayak di NTT. Nah, kita tuh diajarkan juga bagaimana berkoordinasi. Jadi yang paling penting itu koordinasi teman-teman. Kalau kita misalnya masuk sebagai lembaga, kita jangan asal mula, oh saya relawan nih, saya pengen membantu, saya masuk aja dah langsung tek. Jangan begitu teman-teman sekalian. Harus ada koordinasi. Nanti ada komando pusat yang kemudian kita melapor ke situ, lalu kita melaporkan berapa orang, apa yang kita bawa, dan berapa jangkauan yang bisa kita bantu. Itu harus tertata semua teman-teman. Jadi walaupun dalam ketidakteraturan, kita harus memiliki keteraturan. Nah, itu penting teman-teman sekalian. Bogor sangat dingin kalian, saya sampai tidak sanggup. Saya mencoba mandi subuh dan ternyata sangat dingin sekali. Jadi saya tidak sanggup sehingga saya masuk angin dan pilek pada saat di Puncak Halimun Bogor. Dan satu-satunya peserta yang boleh pakai jaket, waktu itu saya minta izin sama komandan saya untuk pakai jaket dan diizinin. Yang sebenarnya tidak boleh pakai jaket teman-teman pada saat subuh itu. Lalu yang paling menarik adalah setelah itu kita di simulasi langsung, simulasi bencana. Jadi, nah yang menarik, di malam pada saat kita api unggun terjadi gempa bumi.
bumi. Gempa bumi asli, bukan mainan. Gempa bumi, dan itu terasa sekali teman-teman. Ada sekitar 10 detik mungkin, atau 15 detik gempa itu terjadi. Dan yang menarik adalah semuanya santai. Pelatih-pelatihnya yang dibilang kalau bencana itu harus kita santai, harus tenang dulu, mereka betulan mempraktekkan itu, dan mereka tenang, santai, dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Padahal kita nih, waduh, nanti keluarga aku yang di Kalimantan pasti ngehubungin nih, waduh. Ternyata ya seperti itulah harusnya kita mengatasi bencana, teman-teman. Dampak dari bencana kurang lebih seperti itu. Dan yang menarik itu tadi kita di simulasi, jadi kita bangun sholat subuh dulu, habis sholat subuh disuruh masuk ke tenda untuk bersih-bersih katanya, tiba-tiba langsung ada pengumuman bencana dan kita langsung disuruh untuk terjun, seakan-akan itu terjadi bencana dan kita sebagai relawan pure yang membantu masyarakat terdampak bencana itu. Dua sebenarnya yang sederhana adalah mengedukasi orang tentang kesadaran bencana dan cara mengatasi bencana. Yang kedua adalah membentuk tim relawan atau mungkin volunteer kerelawanan bencana yang berpusat di Al-Marhamah, dan kita menghimpun teman-teman untuk join. Jadi pada saat nauzubillah ada bencana, ya kita siap untuk kemudian turun membantu langsung. Nah, di bulan ini kita ada bencana yang paling parah ya di NTT, gempa bumi 7,7 magnitudo 7,7, yang kemudian itu sampai sekarang kita dapat berita sudah 70-an orang lebih meninggal, termasuk juga relawan. Kita perlu merespon itu, teman-teman. Salah satu founder Gerak Bareng, relawan yang kemudian meninggal dunia, semoga beliau diterima di sisi Allah karena sangat baik sekali, dan tentunya itu sangat kita merasa kehilangan orang baik dipanggil oleh Allah SWT. Nah, kemudian respon dari Al-Marhamah, tentu kita melakukan konsolidasi, mengumpul kekuatan di skala pusat, kemudian bersama dengan Dompet Duafa dan mitra untuk menghimpun kekuatan, baik donasi maupun juga kita melakukan penyaluran, serta beberapa mitra yang sudah turun, termasuk Bang Jaki dari Gerak Bareng itu turun. Dan teman-teman juga yang ingin join bersama kami menghimpun anggaran, mengirimkan doa terbaik maupun buat teman-teman apapun itu, silahkan nanti hubungi di sini, dan juga ada nomor rekening ya, nanti kita ditampilkan di sini, di atas ini. Silahkan teman-teman baik di scan atau di transfer aja, silahkan itu teman-teman sekalian. Oke. Rokok putih. Nah, terkait bencana karhutla, kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kalimantan, itu kan bukan hanya di Kalimantan Utara, tapi di seluruh Kalimantan terjadi, sehingga menimbulkan efek yang sangat besar sekali, terutama di udara karena sangat terkontaminasi oleh asap dan juga jerebu. Itu kemudian sangat berdampak pada tentunya kesehatan pernafasan teman-teman sekalian. Maka Al-Marhamah dalam hal ini melakukan upaya preventif, edukasi kepada masyarakat untuk kemudian penggunaan masker, lalu kemudian juga bekerja sama dengan SMK Kesehatan dan itu akan terus kita lakukan next di beberapa event ke depan tentunya. Baik, jadi kesimpulannya adalah bencana itu tidak bisa kita pastikan teman-teman sekalian. Bisa jadi terjadi sebentar, besok, minggu depan, atau bulan depan. Yang pasti adalah kita melakukan persiapan diri ketika ternyata nauzubillah terjadi bencana. Dan dalam hal ini tentu kita harus melakukan edukasi penting kepada diri sendiri maupun lingkungan sekitar kita. Kita harus peduli. Pesannya, tolong doakan kami, para relawan tentunya, para pejuang yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan setiap harinya, semoga bisa kuat tentunya, dan juga diberikan kesehatan dan diperlancar segala urusan, serta para teman-teman sekalian donatur yang berbaik hati, semoga kalian juga bisa diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan semoga kita bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.